bidang datar itu sebenarnya sebutan untuk bangun 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Kira-kira bangun apa aja? Persegi, persegi panjang, jajar genjang, terus trapesium, segitiga, dan lain-lain ya. Masih ada lagi layang-layang sama belah ketupat. Nah, terus di bidang datar itu pasti terdiri dari sisi dan sudut. Jadi dia itu pasti selalu punya sisi dan sudut. Kalau dia cuma punya 3 sisi, pasti punya 3 sudut. Jadi selalu sama ya. Misalnya dia punya 4 sisi, berarti punya 4 sudut. Punya 5 sisi, berarti punya 5 sudut. Dah. Terus setelah itu, bidang datar itu dia itu dapat dihitung keliling dan luasnya jika diketahui alas dan tinggi. Cuma pengecualiannya di lingkaran karena dia merupakan bangun yang sisinya itu tak hingga atau nggak ada ya. Nah di sini, oke, ini udah Karini tulis dan nanti kan saat kalian UTBK dengar-dengar kan soalnya pakai bahasa Inggris. Jadi di sini ada namanya ya. Udah Karini tulis nih, square, persegi. Terus kalau persegi panjang, rectangle. Jajar genjang ini, rhombus, kite, dan sampai circle. Karena circle itu nggak keluar, jadi keluarnya bukan di materi bidang datar ini, jadi kita nggak bahas yang ini dulu, jadi kita lebih fokus ke segi 4 dan segitiga. Oke, lanjut. Nah, berarti dari sini untuk persegi udah pada tahu ya, kelilingnya itu gimana? Kalau keliling itu kan berarti kita berkeliling ya, menghampiri semua sisi. Jadi kalau keliling itu ingat aja pokoknya dia memutari semua sisi. Karena persegi itu kebetulan dia setiap sisinya sama, berarti jadinya 4 dikali sisinya. Sisinya kan ada 4. Persegi panjang juga, dia ada 2 sisi yang sama. Ini yang lebar, ini yang panjang. Dia muterin. Nah, kalau kayak gitu, berarti rumus kelilingnya 2 P plus L. Terus untuk jajar genjang, kita bahas yang kelilingnya dulu ya. Keliling ini tinggal ditambah. No, dia mengelilingi ini semua. Terus trapesium mengelilingi ini semua. Ini juga. Nah, layang-layang, pokoknya tinggal ditambah aja ya sisinya ya. Jadi ini sebenarnya nggak jadi patokan. Ya. Duh. Oke. Segitiga juga sama. Ini tinggal ditambah-tambahin. Ini juga lingkaran sama. Tinggal ditambahin semuanya. Nah, untuk yang luas, ingat tadi untuk mencari luas itu dia cuma perlu tahu alas dan tingginya aja. Gitu. Alas dan tinggi. Berarti kalau persegi alasnya ini, tingginya ini. Nah, jadi semua bidang datar sebenarnya itu perkaliannya itu cuma alas kali tinggi, kayak gitu. Ini juga sama nih, alas kali tinggi. Kebetulan ini namanya panjang, ini lebar, jadi tinggal panjang kali lebar. Jajar genjang juga sama, alas sama tinggi itu hubungannya itu kan harus saling tegak lurus ya. Harus saling tegak lurus. Jadi di sini kira-kira dari sisi ini tegak lurus nggak sih? Enggak ya. Jadi kita harus mencari satu sisi yang tegak lurus. Kita anggap aja ini sebagai alas, tingginya harus tegak lurus. Makanya ini kayak gini jadinya. Nah, jadi untuk jajar genjang bukan dari sisi tingginya ya, tapi dia dicari lagi yang biar tegak lurus sama alasnya. Trapesium juga, ini alasnya, ini tingginya. Cuma karena ini ada sisi atas dan bawah yang berbeda, jadi rumusnya seperti ini nih. Atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2 gitu. Belah ketupat juga sama ini. Ini tingginya kita anggap, ini alasnya kita anggap. Nah, ini kan jadi sebenarnya bentuknya kayak gini ya. Tapi karena sisi ininya nggak ada, nah makanya rumusnya itu dibagi 2.
Layang-layang juga sama, D1 dikali D2 bagi 2. Segitiga juga sama. Sebenarnya segitiga itu bentuknya sama kayak layang-layang. Atau nggak, jangan gitu. Segitiga bentuknya sama kayak persegi panjang. Nah, kayak gini. Cuma karena cuma satu sisi ini, makanya dia dibagi 2. Intinya, kalau luas itu dia alas sama tingginya pasti dikali. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal. Oh ya, sebelum lanjut ke soal, Kak ini mau nanya dulu. Kira-kira dari segitiga, kalau sudut-sudutnya dijumlah, itu berapa? Ini ditambah ini. Jumlahnya berapa? 180. 180 ya. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Ini ada sisi A, ini ada sisi B, ini ada sisi C. Dari sisi dan sudut ini kira-kira ada hubungannya nggak? Ayo tadi siapa yang udah baca? Kira-kira kita bisa nebak nggak kalau misalnya segitiganya kayak gini? Ini asal ya. Yang diketahui cuma sisi ini ya. Misalnya ini 30 derajat. Yang ini misalnya berapa ya? Ini 50 derajat aja. Yang ini 35 derajat. Berarti yang ini kira-kira berapa nih? Kita misalin X derajat. Berarti X-nya berapa? 95. Ya, jadi tinggal karena jumlahnya itu 180, berarti 180 dikurang 50 ditambah 35. Berapa? Jadinya 180 dikurang 85 sama dengan 95. Benar. Ini jadi di sini Kak Arini mau menekankan kalau di sudut yang paling besar ini ketika dia menghadap ke sisi di depannya, sisi depannya itu akan jadi sisi paling panjang. Ya. Berarti kalau sudut yang paling kecil 35 ya. Berarti sisi B gimana kira-kira? Paling pendek, betul. Ya. Jadi ini hubungan dari sudut dan sisi dari segitiga. Kalau sudutnya itu besar, berarti sisi di depannya akan paling panjang. Kalau sudutnya kecil, berarti sisi di depannya akan paling pendek. Gitu ya. Oke, terus coba sekarang kita cek yang segi 4. Segi 4 itu kan sebenarnya ada banyak ya. Ini kali ini gambar apa nih? Trapesium. Iya, trapesium apa? Sama sisi. Trapesium sama kaki. Oh, kaki. Iya. Kalau segitiga dijumlah sudutnya itu totalnya 180, berarti kalau segi 4 totalnya berapa? 360. 60 derajat. Jadi total 160. sudutnya itu sama dengan 360 derajat. Padahal ini abstrak ya. Tapi kita sebenarnya bisa berpatokan di persegi. Nah, kalau persegi itu setiap sisinya itu kan 90, 90, 90. Dijumlah 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. 360. Jadi untuk semua segi 4, totalnya itu sudutnya itu 360 derajat. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke soal berarti. Oke. Nah, di sini coba kita lihat. Dari gambar di atas, manakah pernyataan benar tentang X, Y, Z? Kalau ada tanda ini berarti lebih kecil ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini C itu 95, berarti di depannya Y. A itu 45, berarti depannya Z. Nah, kalau di sini 45, di sini 95, berarti B-nya itu berapa? 35. 45. Berapa? 45. 40. 40. 40 ya. Siapa tuh yang jawab? Saya. Ihsan. Oke, good Ihsan. Nah, di sini 40 derajat. Berarti sisi yang paling pendek yang mana dong? Yang 40. Yang itu. X ya. Berarti X itu paling kecil. Nah, di Oh, sini iya. ya nggak usah terkecoh sama gambar ya. Jadi X itu paling kecil. Abis X itu yang paling kecil lagi siapa? Z. Z. Z, benar. Tandanya ini ya, X lebih kecil dari Z. Nah, setelah Berarti Z A. berarti tinggal yang terakhir sih Y. Jadi Y. jawabannya Y. A. Nah, ini jawabannya. Oke, gitu ya. Jadi perhatiin sudutnya, baru ketahuan sisinya. Lanjut. Nah, segitiga itu dari sini sudut lagi ya. Oke. Ini ada segitiga BDC. Katanya dia sama kaki dengan BD sama dengan DC. Berarti sisi ini sama panjang. Kalau misalnya dia sama panjang, berarti kira-kira gimana? Sama nilai sudutnya. Jadi kaki-kakinya itu, jadi yang di depan dia nih, besar sudut yang ini, sama yang di depan ini, besar sudut ini pasti akan sama besar. Ya. Kalau kaki-kakinya sama panjang, berarti sudutnya akan sama besar. Di sini titik A terletak pada perpanjangan CB. Nih, titik A. Nah, terus abis itu jika P sama dengan 36 derajat, ini P ya di sini ya. 36. Dan Q itu 50 derajat. Maka nilai X ini yang ditanyakan. Nah, ini 50, ini 36. Dari sini kita harus tahu ini ya, berarti kira-kira sudut ini berapa dong panjangnya? Besarnya. Karena segitiga harus 180 derajat, berarti 180 kita kurangin sama sudut ini dulu ya. Dikurangin 50 derajat, berarti jadinya 130. Karena ini sama, berarti tinggal kita bagi 2 aja. Dibagi 2, jadinya 65. Jadi ini ketemu 65. Ini juga 65. Nah, yang ditanyain yang ini. Kita fokus di segitiga yang besar. Nah, segitiga besar ini kita pindahin sini ya. Ini katanya 50 sudutnya. Ini katanya 65 sama 36 dijumlah jadi berapa tuh? 101. 101. Berarti sisi ini berapa jadinya? Tinggal 180 dikurang 101 ditambah 50. Jadi 29. jawabannya 29. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Masih gampang ya. Lanjut. Di sini ada segi 4 ABCD, merupakan layang-layang. Kita harus tahu sifat layang-layang dulu. Kalau layang-layang kayak gini, berarti sisi yang sama itu yang mana? Misalnya ini ada A, B, C, D. Sisi yang sama yang mana? AB sama BC. Kalau AD pasti sama kayak DC. DC. Iya, sama aja. Oke, di sini ada AB itu 1, AD itu akar 5. AB itu 1.
AB di sini jadi Berarti 1. Berarti kalau ini, nggak ada AC 1. sentimeternya ya. BC berarti juga 1, 1. benar. Ini kita hilangin dulu gambarnya. Dah, ini jadi 1, ini jadi 1. Lalu di sini katanya AD akar 5. 5. BC akar 5. Berarti luas layang-layang tersebut berapa? Layang-layang itu kan tadi kita ingat ya, dia harus berhubungan sama diagonal. Tadi layang-layang rumusnya apa? Luas layang-layang? D1 kali D2 bagi 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Iya, good. D1 kali D2 dibagi 2. 2. Nah, berarti kita harus tahu ya panjang diagonalnya ya. Sekarang kita fokus di segitiga yang ini dulu. Nah, segitiga ABC. Kalau ini 1, berarti panjang ini berapa kira-kira? Kita ingat Pitagoras ya. Atau sifat dari... Ini Karini mute dulu ya semuanya. Nah, atau sifat dari diagonal suatu persegi. Kalau ini 1, berarti di sini nilainya berapa? Akar 2. Kalau masih bingung asal usulnya, Karini jelasin aja ya. Kita pakai teorema Pitagoras. Pitagoras itu bilang sisi yang paling panjang adalah penjumlahan dari ini dikuadratin. Berarti ini kita misalin, ini kan tadi AC ya. AC itu sama dengan 1 ditambah 1 penjumlahan. Tapi dia harus dikuadratin dan diakarin. 1 kuadrat nilainya 1. 1 tambah 1, 2. Jadi AC itu akar 2. Dapat diagonal satunya akar 2. Sekarang kita cari diagonal 2. Cari diagonal 2-nya itu kita fokus di segitiga yang ini, yang kecil. Ya, segitiga ini. Nah, ini. Sekarang di sini, siku-sikunya berarti di sini ya. Ini misalnya ada titik O lah ya di sini. Nah, kita tulis di sini aja nih. Jadinya ada segitiga siku-siku di O. Ini A, ini B. Katanya ini panjangnya 1. Panjang ini berarti berapa nih? Kalau akar 2 kan dari sini sampai sini ya. Kalau ini cuma setengahnya. Berarti jadinya akar 1 akar 2. Nah, setengahnya dari akar 2. Iya, jadinya setengah akar 2. Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Jadi bukan 2 dibagi 2 ya, jadi 1. Tapi ini kan akar 2 yang dibagi 2. Jadinya tulisannya setengah akar 2 gitu. Oke. Nah, ternyata di sini kita cari OB-nya. Ya. Cari OB-nya dulu. Berarti jadinya OB itu berapa? 1 kuadrat dikurang setengah akar 2 ya. Dikuadratin, ini harus diakarin, Pitagoras. Oke, di sini ada 1 kuadrat dikurang setengah akar 2 dikuadratin. Ini cara ngitungnya gini ya. Berarti maksudnya itu setengahnya dikuadratin sama akar 2-nya dikuadratin. Jadi dia masing-masing. Ya. 1 kuadrat kan tetap 1. Setengah kuadrat hasilnya berapa? 1/4. 1/4. Good. Jadi satu-satu juga ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat berapa? 2. Berarti OB-nya dapat akar dari 1 dikurang 1/4 kali 2? 1/2. Nah, iya. 1 kurang setengah? Setengah. Ya. Dapat OB-nya itu setengah. Dapat OB setengah, terus dapat ini akar 2. Nah, sekarang kita tinggal cari panjang ini. Wah, langkahnya banyak ya. Panjang yang ini.
Diperhatiin dari segitiga yang DAO. Lihat lagi di sini. Segitiga DAO. Oke, di sini katanya panjangnya kan tadi setengah akar 2. AD tadi panjangnya berapa? Akar 5. Berarti panjang DO? Berarti panjang DO sama dengan? Ada yang bisa? Akar dari berapa? 5 kuadrat. Terus dikurang setengah akar 2 pangkat 2. 2. Nah, akar 5 dikuadratin. 5. Setengah akar 2 dikuadratin. Udah dapet ya tadi kita ya, ini ya. Dapetnya tadi hasilnya berapa? Setengah. 5 kurang setengah hasilnya? 4,5. Jadinya 4,5. 4,5 atau bisa ditulis juga 9/2 ya. Nah, pencet. 9/2. Dari 9/2 ini ternyata 9 bisa diakarin ya. Kita keluarin aja jadinya. 9 kalau dikeluarin jadinya 3 akar dari setengah. Ya. Jadi kita dapat DO ini ternyata panjangnya 3 akar setengah. Udah dapat semua ya, tinggal kita kalikan. Jadi, luas layang-layangnya itu sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. D1-nya dapat, kita pakai warna lain aja ya. D1-nya dapat akar 2 dikali D2-nya penjumlahan dari ini dan ini ya. Jadi kita jumlahin. 3 akar setengah ditambah akar setengah. Udah. Terus di sini jadinya akar dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, ini akar 2, 3 akar setengah ditambah akar setengah. 4 Cara ngitungnya gimana? 4 akar setengah. Good. 4 akar setengah ya. Kalau 4 akar setengah itu, ini kan setengahnya ribet, ya nggak sih? Tadi ini dibagi 2 ya. Oke, lanjut aja nih ya. Berarti kalau kayak gini yang akar dikali sama akar ya, jadinya ya. 4 kan sendiri, akar kita kaliin sama akar. Akar 2 dikali setengah berapa? 5. 1 dong. Ya, 4-nya kan tetap. Kita kali ini akar sama akar. Jadi di sini bisa digabung. 2 dikali setengah dibagi 2. Nah, jadi dapat 2 dikali setengah jadinya akar 1 ya. Akar 1 sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 dibagi 2. Berarti jawabannya berapa? 2 gitu ya. Jawabannya yang D. Ya, ini sebenarnya induk rumusnya permainannya di Pitagoras ya. Pitagoras itu penting banget, maka tadi kenapa Karini misahin materi segi 4 sama segitiga biar lebih aware. Kalau di segitiga itu ada cara khusus, yaitu teorema Pitagoras namanya, yang sering banget dipakai di mana-mana. Nomor 4, kalau ada soal yang kayak gini, kita harus tahu sifat dari sudut yang saling ngebelakangin kayak gini nih. Nah, sudut yang saling ngebelakangin kayak gini berarti maksudnya besarnya gimana? Ini mereka berdua sudutnya saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang berarti maksudnya sama ya. Saling bertolak belakang itu dia besar sudutnya jadinya sama. Oke. Sekarang kita perhatiin di sini dulu. Katanya soalnya itu AE sejajar dengan CD. AE sama CD. Oke. Terus titik B merupakan titik potong antara AD dan EC. Ini ya titik B-nya ya.
P itu 43. 43 derajat. Nah, Q itu 78 derajat. Maka nilai X. Nah, nilai X yang ini yang ditanyain. Nah, sekarang kalau di sini 43, ini kan sudutnya ada sama ya. Nah, kita lihat di sini. Dia itu untuk gambar segitiga seperti ini, berarti maksudnya yang di sini juga hasilnya pasti sama, kayak 43 derajat. Ya. Karena ada sudut yang saling bertolak belakang, berarti sudut-sudut lainnya yang saling record lagi. Oke, ini 6, 6, 6. SW, WV, WV, VR. 4, 4, 4. Berarti kalau ini 6, 6, 6, panjang ini berapa yang di atasnya? PS berapa? 18. 18. Kalau SR? SR. PQ? 12. 12. Nah, oke. Ingat rumus segitiga apa? Luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Ya. Di sini ada dua segitiga, ada PTU sama ada segitiga PWV. Dari PTU ini alasnya yang mana? 6. PTU. Alasnya 6. Tingginya? 12. 12. Bagi 2 berapa? 36. 36. Ada sentinya ya? Oke. Sentimeter persegi. Kalau luas segitiga PVW, alasnya yang mana? 4. 4. Tingginya? 18. 18. Bagi 2. Hasilnya? 36 juga. Ya. Ternyata dia itu besarnya dari daerah yang diarsir. Tinggal kita tambah aja. Jadi 72 cm persegi. Jawabannya yang C. Ya. Gampang ya. Ada yang mau tanyain nggak? Oke. Lanjut ya, nomor 6. Ini juga dia dikasih taunya yang ditanyain daerah, rasio daerah yang nggak diarsir sama daerah yang nggak diarsir. Tidak diarsir dibanding sama yang diarsir. Nah, kelihatannya ribet ya gambarnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai garis bantu dari ini nih, ini kan katanya AE, EF, FB, AG, GH, HD sama ya. Ini sama ya. Berarti kalau misalnya Karini buat garis bantu nggak apa-apa ya. Nah, kita buat garis bantu. Berarti sebenarnya ini persegi yang kebagi jadi berapa? Kalau udah Karini bikin garis bantu kayak gini. Kebagi berapa bagian tuh? 9 bagian. Daerah yang nggak diarsir ada berapa bagian? 3. 3. Daerah yang diarsir? 6. 6. Nah, berarti perbandingannya? 1 banding 3. 1 banding 2. Iya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya ternyata ya. Gampang. Oke, lanjut. Coba Karini kasih soal yang kayak gini. Gak apa-apa ya, ini sambil ini aja ya. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q.
Anggap aja gambarnya bagus ya. Dah, perbandingan yang nggak diarsir sama diarsir berapa jadinya? Coba dijawab. Sama yang diarsir. Ayo, ada yang bisa nggak? Gambar ate. Hah? Gambarnya bagus ya. 10/16. 10/16. Diperkecil berapa? 10/16. 10/6. 9. 5. Oke, kita buktikan ya. 3 banding Jadi 5. jawabannya berapa aja nih? Coba satu orang jawab berapa? 3/5. Yang lain? 5/3. 3/5 Nah, jangan sampai ketuker ya. Ini kan karena ada dua opsi ya, 1/2 atau 2/1. Kita harus perhatiin soalnya nggak diarsir sama diarsir. Jadi urutannya harus sama. Walaupun kalian ngitungnya udah benar, tapi kalau kebalik ya tetap aja salah. Oke, kita bahas ya. Ini kita garis bantu. Nah, ternyata ini terbagi jadi berapa bagian? 16 bagian. Berarti yang nggak diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jadinya 3/5. Ya, yang benar yang ini. Oke, lanjut. Nomor 7. Ada 2 persegi kecil dan besar terbentuk dari 4 persegi panjang identik yang tidak tumpang tindih seperti pada gambar. Jika keliling persegi panjang adalah 30, keliling persegi panjang 30. Persegi panjang yang berarti yang di luarnya ya. Ini ya. Katanya keliling ini 30. Maka luas daerah persegi yang besar. Tanyain luas persegi yang besar. Kita tahu tadi udah baca kalau keliling persegi panjang itu apa? 2 dikali P tambah L ya. L deh. Iya, P tambah L. Keliling persegi panjangnya 30, ini jadinya 2 P plus L. Bisa dibagi ya, 30 bagi 2 berapa? 15. 15. P plus L. Kita identifikasi dulu. P-nya yang mana? Ini kan P. Kita gedein aja ya. Ini kan P, ini L, ini P lagi, ini L, ini P lagi, ini L, ini P lagi, ini L. Yang ditanyain luas daerah persegi besar. Persegi besar itu berarti sisinya terdiri dari apa? P dan L ya. P plus L. Udah, ternyata P plus L hasilnya 15. Berarti jadinya luas persegi besar itu berapa? Tinggal dikali aja, sisi kali sisi ya. Hasilnya berapa? 225. Jawabannya yang D. Ada yang mau tanyain sampai sini? Kak, Lanjut ya. Ya. belum kan Kak, yang ini kok S kali S ini dari mana Kak? Itu luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, ya. Ini ada rumus keliling persegi panjang sama luas persegi. Ingat aja pokoknya, ingat aja yang tadi Kak Rini bilang ya, luas dari suatu bidang datar dia pasti berhubungan sama alas dikali tinggi gitu. Alas dan tingginya itu dia harus saling tegak lurus. Jadi ini tinggal dikali aja, sisi kali sisi. Sisi. Udah paham? Udah. Paham Kak, terima kasih. Sama-sama. Lanjut ya.
soal terakhir. Ini agak salah ya sebenarnya gambarnya ya. Jadi gambar ini sebenarnya nyentuh sisi yang di luar nih. Dah, gini ya. Katanya suatu persegi kecil berada di dalam persegi yang lebih besar seperti pada gambar. Jika keliling persegi kecil 48, keliling persegi kecil 48. Berarti kalau 48, sisi ini berapa jadinya? 12. 12 ya. Jadi ini 12, ini 12, ini 12, ini 12. Terus dan luas daerah yang diarsir adalah 145. Luas daerah yang diarsir 145. Yang kalau Kartini tunjuk ke sini, berarti dia ini bangun apa sih sebenarnya yang Kartini arsir? Segitiga. Segitiga siku ya. Segitiga siku-siku katanya di situ luas ini pasti jumlahnya selalu besarnya sama ya. Ini sama ini sama ini sama ini ya. Berarti ini ada 4. 145 dibagi 4, ini salah satunya kayak gitu ya. Nah, jadi keliling persegi besar. Jadi kita cari sisinya. Karini mau negesin dulu di sini ya. Ini kan misalin ini A, terus ini B yang kecil. Yang panjang ini berarti ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Dah. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari yang ini, segitiganya kita keluarin di sini. Segitiganya. Ini ada A, ini ada B, sisi miringnya 12. Ya. Nah, sekarang di sini kita pakai Pitagoras lagi ya. Jadinya 12 itu sama dengan A plus B dikuadratin semuanya, terus diakarin. Ya kan? Berarti biar akarnya hilang, sama-sama kita kali kuadrat, dikuadratkan, jadinya 12 kuadrat 144. Biar akarnya hilang kan jadinya tinggal A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, dapatlah kita persamaan 1. Setelah itu, kita fokus di yang keterangan ini sekarang. Katanya 145. Berarti 4 persegi, luas dari 4 persegi itu 145. Luas persegi rumusnya apa? Luas persegi kan? Salah. Luas segitiga. Apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, iya. Alas kali tinggi bagi 2. 145. Alasnya itu kalau dilihat segitiganya itu yang B ya, alasnya ya, tingginya yang A. Kita ganti ya. 4 dikali alasnya itu yang B, tingginya yang A, dibagi 2. Atau kebalikannya sama aja, 145. Ini bisa coret ya, jadinya 2. Berarti jadinya 2AB sama dengan 145. Kita dapat persamaan 2. Kalau ada 2 variabel nggak diketahui dan udah ada 2 persamaan, tinggal kita jumlahin. Ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 144. Nggak apa-apa ya, dibalik ya. Terus 2AB sama dengan 145. Ini kita jumlah. Berapa jadinya? Ini kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. 144 ditambah 145? 289. 289. Nah, di sini ada ternyata ini adalah bentuk dari hasil 2 bilangan yang dikuadratin. Ya, kita harus ingat ini ya. Di sini ingat aljabar yang kalau A plus B dikuadratin itu jadinya gimana? A plus B dikali A plus B. A plus B kali A plus B, A kali A kuadrat. A kali B, AB. B kali A, AB juga. B kali B,
B kuadrat. Berarti ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama nggak kayak ini? Sama ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi bentuk kayak gini. Ya, jadinya A plus B kuadrat sama dengan 289. Biar kuadratnya hilang, berarti Akarin. akarin, good. Jadi A plus B sama dengan akar 289. Akar dari 289? 17. 17. Jadi A plus B sama dengan 17. Ini yang ditanyain adalah keliling persegi besar. Ini ya. Sisi perseginya itu adalah A plus B, 17. Berarti kelilingnya berapa? Kelilingnya jadinya, ini kita lanjut ke sini ya. Keliling ininya jadinya ada 4 sisi. 4 kali 17 sama dengan 68. Jadi jawabannya yang C. Kok ini opsi D-nya nggak ada ya? Ya udahlah. Oke, sampai sini selesai. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada ya? Dari ke-8 tipe soal, dari 8 tipe soal ini, yang paling banyak keluar adalah tipe soal yang seperti ini. Nah, yang nomor 2 ya. Ini yang paling banyak keluar. Jadi Kak Rini ngitung berapa ya? Di tahun kemarin itu ada sekitar 5 lebih soal, soalnya kayak gini, segitiga kayak gini, yang saling sama kaki, terus dia ditanyain sudutnya, gitu. Iya. Ini mau dibahas dulu nggak yang tadi baru masuk nomor 2? Lanjut lagi, Ya, Kak Rini boleh, kasih soal. Boleh ya? Kak Rini cari soal dulu bentar ya. Soalnya kita new tab. Ya. Kayak yang tadi nomor 2. Sebentar dulu. Mana ya? Tolong di-mute dulu. Nah ini ya soalnya ya kayak gini. Dia gambarnya itu benar-benar ngecoh banget sih ini. Gambarnya tuh segitiganya bagus tuh. Segitiganya itu A. Nah ini kelihatan kayak siku-siku ya, tapi ini sebenarnya nggak siku-siku loh. A, B, C, D. Terus yang ditanyain yang sudut ini. Nomor berapa itu? Nomor 44. Terus katanya ada segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Tandain dulu ya. AC sama dengan DC. AC sama dengan DC. Terus abis itu titik B terletak pada AC. Udah. Jika P sama dengan 65, P-nya di sini ya. Langsung tulis aja ya, 65. Dan Q 20 derajat. 20 derajat. Maka tentukan nilai X. Oke. Kita tentuin nilai X. Di sini kan ada yang sama kaki. Ayo, pertama kita harus ngapain dulu? Perhatikan segitiga yang sama kakinya dulu ya. Ini 65. Berarti yang bakal 65 juga yang mana? Yang D. Yang C. Ya, yang C. ini dong. Yang ini, yang D ya. Kan ini kaki-kakinya. Dah. Kalau ini 65, ini 20, berarti sudut yang ini berapa? 40
5 derajat. Benar. 45. 45 derajat. Terus setelah itu dapat 45. Nah, berarti sekarang kita mencari yang X ya. Kalau ini udah dapat ini Karini tuh gambar di sini aja ya. Kalau ini udah dapat 65, terus di sini 65, pastikan di sini berapa? 50 ya? 50. 50, oke. Nah, sekarang kita fokus di yang segitiga DBC. Segitiga yang kita gambar sini. DBC. Ini 50, ini 20, berarti sudut ini berapa si X? 110, benar. 10. Jadi X-nya itu 180 dikurang 50 tambah 20. Sama dengan 80 dikurang 70. Sama dengan 110 jawabannya. Ini yang paling banyak keluar nih. Ada 6 soal yang keluar tahun kemarin. Iya, terlambat ini dari mana? Paham ya yang ini ya? Insya Allah ya bisa. Kak, ada yang 45 nanya. itu dapat dari mana? Oh, apa-apa? Nanya apa? Statusnya dari mana katanya? Yang mana 45? Iya, Kak, yang 45 dapat 45 dapat dari sini. Karena kan tadi segitiga yang A, C, D itu ini kan sama kaki. Kalau dia sama kaki, berarti yang di sininya itu kaki-kakinya akan sama besar. Kalau ini 65, ini juga 65. 5. Tapi di sini katanya ini kan 65 ya, segini ya. Ini Iya. 20. Berarti ini tinggal pengurangannya. Ditambahin 65 kurang lagi ya? 20. Coba ditambah. 45 tambah 20 berapa? 65. Gitu. Oh, iya, Kak. Kalau 50 tadi gitu ya. sisa dari 65 tambah 65 ya? 50 tadi bukan di soal ya. 50 didapat dari Yang C kedua ini. deh. 180 dikurang 65 tambah 65 tambah 65. 65. Ya, tinggal 50. Iya. 130. Jadinya dapat 50. Oke. Oke, alhamdulillah selesai sampai di sini. Kita langsung kuis aja ya.